إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Wassalatu wassalamu 'alal mustafa nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ikhwas sekalian rahimakumullah, insyaallah kita akan membahas kembali kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul, kajian usul fikih ini. Di pertemuan sekian, ya Anda tidak ingat sudah pertemuan berapa. Alhamdulillah dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala telah kita selesaikan pembahasan Al-Am. Pada kali ini kita menuju ke pembahasan yang tidak kalah pentingnya, yaitu Al-Khas, yang juga membutuhkan konsentrasi karena di masalah al-khas ini juga ada beberapa taksimat atau pembagian. Dan ini semua berkaitan dengan ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi, bahkan juga perkataan para ulama. Dan Anda berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan qalbu kita qalbu yang ikhlas dalam menuntut ilmu dan meniatkan ilmu ini untuk beramal saleh, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan keselamatan dunia, kubur kita, akhirat kita, mengharapkan bertemunya kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan qalbu kita qalbun salim, dan juga melihat wajah Allah di surga nanti, dan semoga Allah perkenankan kita untuk hal tersebut. Kita mulai dari Al-Khas. Tafadhal, iqra ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah: al-khas ta'rifu. Al-khas lughatan diddul 'am wa istilahan al-lafdhu ad-dalu ala mahsurin bi shakhsin aw 'adadin كأسماء الأعلام والإشارة والعدد. اقرأ مرة أخرى. اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد كأسماء الأعلام والإشارة والعدد. والإشارة bukan والإشارة. والإشارة والعدد. أحسنت. قال المصنف رحمه الله: الخاص, khusus, ya. Ta'rifnya kita ketahui dulu, nanti insyaallah pada hari ini kita akan mempelajari, tentu kita pelajari step by step, perlahan-perlahan, dan penjabarannya mungkin agak sedikit panjang, dimaksudkan dengannya pemahaman, ya. Kita akan mempelajari pada sesi kali ini al-khas dan at-takhsis. Perbedaan apa itu khas, apa itu takhsis. Kenapa ada pembedaan ini? Ya, nanti insya Allah akan disebutkan mudah-mudahan faedahnya. Khas dengan taksis serupa tetapi tidak sama. Satu platform tetapi masing-masing ada kegunaannya. Maka ketika para ulama mengatakan hadza lafdzun khas, ya, itu berbeda dengan pengungkapan mereka wa fihi takhsis misalnya. Ini beda maknanya. Dan ini perlu diketahui. Maka Anda katakan, ya ikhwan, antum tidak akan bisa membaca kitab-kitab ulama syariah dengan baik hatta antum mahir bahasa Arab sampai antum mempelajari istilahat fuqaha dan istilahat ulama. Di antara istilahat yang penting untuk diketahui istilahat dalam usul fiqih. Dan istilahat dalam usul fiqih ini bertaburan dalam kitab tafsir dan juga kitab hadis. Maksudnya kitab hadis ini kitab syuruhat al-hadis, terutama hadis ahkam. Jadi bukan dalam masalah fikih doang kita berbicara dengan usul fikih, ya. Jadi ada khas, ada takhsis. Kita mulai dari al-khas terlebih dahulu. Al-khas ta'rifu.
Definisi al-khas secara lughah dan istilah. Al-khassu lughatan diddul 'am. Secara bahasa, khusus itu lawan dari 'am, dan umum itu adalah asyamilu li jami'i afradih. Kalau misalnya kita kembali ke definisi umum secara bahasa, yaitu asyamilu li jami'i afradih, yaitu yang mencakup seluruh single individu dari yang umum itu. Nah, kalau khas itu lawan dari umum. Kalau misalnya kita bilang ikhwan, di sini khas maknanya Indonesia apa? Khusus. Tapi kalau misalnya takhsis, bahasa Indonesia apa? Pengkhususan. Maka beda antara khusus dengan pengkhususan. Ini yang perlu dibedakan. Ya, tidak bisa ya itu satu platform, satu pembahasan khas, tetapi khas itu khusus, takhsis itu pengkhususan. Kemudian wastilahan, adapun secara istilah, al-lafdhu dallu ala mahsurin bi syakhsin aw adad. Al-lafdh, lafal, berarti yang dimaksud khas ini adalah lafal. Lafal yang adal, menunjukkan, ya, menunjukkan apa? Ala mahsurin, sesuatu yang mahsur, sesuatu yang dibatasi. Dari ini saja sudah ketahuan lawannya am ini khas. Karena am itu, lafal am itu tidak menunjukkan mahsur. Karena dalam definisi am itu adalah bila hasr, tidak tanpa adanya hasr, tidak boleh ada pembatasan. Sementara lafal khas itu menunjukkan adanya pembatasan. Dan pembatasan ini imma bi syakhs aw adad. Entah pembatasan ini dengan syakhsnya secara individu. Ya, dan individu ini enggak mesti manusia. Ya. Enggak mesti person, ya, human being, enggak mesti. Syakhs ini mencakup apa? Mencakup adami dan mencakup ghairu adami. Baik itu manusia atau bukan manusia, dan yang bukan manusia mencakup jin ataupun binatang, bahkan ataupun malaikat. Ya. Gitu. Baik. Jadi khas itu dia adalah lafal. Khas itu sifat untuk lafal. Lafal yang bersifat apa? Bersifat menunjukkan pembatasan. Ada restricting, yaitu pembatasan. Dan pembatasan itu imma dengan penunjukan individu atau dengan pembatasan nominal, adad, bilangan. Ketika ada bilangan itu berarti menunjukkan adanya pembatasan. Misalnya kalau Anda bilang saya membeli 10 unta 10 unta, ya, maka keberadaan 10 ini menunjukkan apa? Menunjukkan adanya pembatasan tapi dengan bilangan. Di sini dicontohkan ka asma'il a'lam, seperti isim alam. Ya. Isim alam. Yaitu dalam ilmu nahwu kita kenal isim alam seperti Muhammad, Rafi'i, Ali, Hasan dan seterusnya. Ini menunjukkan khusus orang ini yang bernamakan beliau, yang menamakan Muhammad atau Khalid atau seperti isim alam. Isim alam ini enggak mesti individu manusia, karena isim alam bisa mencakup daerah, nama toko, nama perusahaan, nama merek, ya, nama tempat, nama kota, nama negara. Antum dari mana? Ana dari, coba kalau misalnya antum dari mana akhi? Antum bilang ana dari mana aja. Ini am. Ya, selain am ini orang juga agak sering sedikit, ya. Tapi di sini kalau antum bilang antum dari mana? Dia bilang ana dari Sukabumi. Berarti Sukabumi ini kan isim alam. Ya, isim alam. Ya, isim alam, ya, berarti nama tempat ini. Tapi kalau bilang antum dari mana akhi? Ana dari belakang. Ini umum. Karena belakang memang kamar mandi, tapi kamar mandi mana wallahu alam. Umum. Atau bisa juga mutlak lah, kalau memang itu bisa dimaknai mutlak. Al-Qur'an tetap ada keumuman. Tapi ketika antum dari mana? Ana dari
motor ana. Nah, ini khas. Ketahuan. Tapi ini bukan isim alam. Motor ana bukan isim alam. Taib. Bisa juga dengan isyarah, isim isyarah. Ya seperti hadza, hadhihi, tilka, dzalika dan seterusnya. Ya. Contoh misalnya Anda bilang sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Dzalikal kitabu. Dzalika di sini isim isyarah, dza isim isyarah. Ya. Nah, dengan keberadaan dzalika menunjukkan Alkitab yang dimaksud adalah kitab yang muhaddad atau mahsur, yaitu kitab Allah Ta'ala, yaitu Al-Quran. Maka dzalikal kitabu ini am atau khas? Khas. Khasnya kenapa? Karena ada lafal dzalika yang menunjukkan hasr. Hasr bisyakhs bismil isyarah. Ya begitu. Syakhs di sini maksudnya enggak mesti adami, yaitu dengan sebenarnya bukan syakhs di sini, bisyai ya. Yaitu kitabullah taala, bismil isyarah. Hadzal kitab, dzalikal kitab. Wal adad. Dan juga di antara contohnya adalah dengan adanya penentuan bilangan. Dan penentuan bilangan ini tidak boleh satu. Karena kalau satu biasanya mutlak. Ya. Di sini yaitu karena khas di sini selain satu ya. Mi'atu rajul misalnya, 100 orang. Atau Anda bilang ke antum, ya Rafi'i, atini sab'ata aqlam. Datangkan ke ana 7 pena. 7 pena ikhwan. Ya. Kira-kira itu terbatas enggak? Terbatas. Mahsur, mahsur. Bi'adad, bi'adad. Ya. Maka dia masuk ke khas atau am? Masuk ke khas. Walaupun dari segi penanya apa itu? Yaitu am. Tetapi keberadaan lafal 7 itu menunjukkan dia mahsur khusus. Maka di sini masuknya ke khas. Tapi kita sampai sini kita tahu khas. Ya. Tapi di sini akan Anda sebutkan juga contoh dari Syekh Utsaimin rahimahullah. Kalau misal bilang ini teka-teki sedikit untuk melatih sedikit. Kata beliau, akrim man fil bait. Muliakanlah siapapun yang ada di rumah. Pertanyaan Anda di sini, ini am atau khas? Akrim man fil bait. Muliakanlah siapapun yang ada di rumah. Am atau khas? Khas. Dari mana antum tahu khasnya? Fil bait. Hanya di rumah aja yang di. Iya. Kita enggak, ibrahnya enggak fil baitnya itu. Oh. Anda enggak tahu siapa di bait antum, Anda enggak tahu. Ya kan? Antum apakah ada abi antum, berapa kakak antum, adik antum enggak tahu. Ya enggak ditinjau dari fil baitnya itu, tapi ditinjau dari man. Dan man ini dia isim apa? Dia isim mausul alladzi fil bait gitu kan? Alladzina atau alladzi fil bait. Man fil bait, dan ini siapa aja? Ana ta'yin enggak, ana hasr enggak? Enggak, siapapun yang di bait, ya kan? Entah yang di bait itu adalah ada keluarga antum atau orang luar masuk. Al-muhim fil bait, man fil bait. Akrim man fil. Maka ini masuk ke am. Ya. Taib. Kalau misalnya bilang fa in wajadta fil baiti thalathatan akramtahum atau akrimhum. Kalau antum temukan di rumah ada 3 orang, maka muliakanlah 3 orang tersebut. Taib. Thalathah di sini berapa? 3. Berarti khas atau am? Mahsur enggak dia? Terbatas enggak dengan bilang terbatas? Berarti dia masuk ya khas, walaupun 3 orang tersebut enggak diketahui ya, dia tidak ada keumuman di balik kekhususan. Begitu ya. Nah, begitu. Karena apa? Kenapa ini disebut khas? Ketika Anda bilang akrim salasatan fil bait,
muliakanlah 3 orang saja, atau Anda bilang jangan akrim. A'ti, ya. A'ti hadha at-ta'am li thalathatin fil bait. Ya. Berikan makanan ini untuk 3 orang di rumah. Taib. Ini menunjukkan antum jangan ngasih 4 orang. Ya kan? Berarti di sini ada pembatasan, ada pengkhususan kan. Walaupun 3 orang itu random, antum terserah mau siapa, yang penting ada di rumah antum. Paham di sini ya? Begitu. Oke. Ini namanya hasr bil adad. Ya. Kalau hasr bil syakhs gampang ya. Ya ikin misalnya, ini gampang. Kan ra'aitu rafi'iyan misalnya, gampang. Tapi kadang hasr bil adad ini yang kadang-kadang orang enggak tahu bahwa saya itu adalah khas. Walaupun pencakup keumuman juga. Qala al-mu'allif tafadhal. Istamir. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Qala al-muallif rahimahullah فخرج بقولنا على محصور العام والتخصيص لغة. فخرج بقولنا, maka keluar dengan perkataan kita dari definisi tadi ala mahsurin, lafzul dal ala mahsur, yaitu keluar darinya am, karena am itu bila hasr, tanpa ada pembatasan. Ketika suatu lafal menunjukkan ada pembatasan, maka itu berarti apa? Dia khusus, ada menunjukkan khusus. Adapun kalau misalnya lafal bebas begitu saja tanpa ada pembatasan, dan itu pun lebih dari 2 kemungkinan dan banyak, ya, maka ini menunjukkan umum. Wallahu a'lam. Kita mulai insyaallah di masalah at-takhsis, ya, at-takhsis. Tafadhal. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Wa takhsisu lughatan ضد التعميم واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام. Ahsan. Wa takhsis, nah di sini lihat takhsis artinya apa tadi? Pengkhususan. Khususan. Ya. Secara bahasa apa? Diddu ta'mim. Ini menunjukkan apa? Ada am, ada ta'mim, ada khas, ada takhsis. Itu gampang lah secara lughahnya. Secara istilah fiqhi gimana? Secara istilah usuli gimana? Ikhraju ba'di afradil 'am. Ikhraj, pengeluaran, ya kan? Antum coba deteksi lagi definisi khas dengan takhsis secara istilah. Permulaan definisi khas itu mengacu pada lafal, ya. Tapi permulaan definisi takhsis mengacu pada perbuatan, ikhraj. Ini menunjukkan bahwa khas itu sifat lil lafz. Sifat untuk lafalnya sendiri secara zat itu memiliki sifat umum. Adapun takhsis ini di sini ada ikhraj, yaitu perbuatan mengeluarkan ba'di afradil 'am, sebagian dari single atau individu 'am, umum. Mungkin dengan contoh itu insyaallah lebih paham insyaallah. Ya, akan ana sebutkan apa namanya? Contoh insyaallah lebih paham insyaallah. Misal kata Syekh Utsaimin. Kita bilang qama Zaidun. Pertanyaan ini khas atau am? Khas ya? Apa? Kenapa antum katakan itu khas? Zaid isim istifham, isim alam. Isim alam. Isim alam. Berarti Zaid ini al-lafdhu dal ala mahsurin bismil alam gitu ya. Ala mahsurin bi syakhs bismil alam. Jadi Zaid ini suatu lafal yang menunjukkan keterbatasan individu dengan adanya isim, karena dia isim alam. Begitu juga kalau bilang daraba ikin misalnya. Ya kan? Daraba ikin salasata ahjar. Ikin memukul 3 batu. Agak jelas memang. Dari segi nama ikin, taib. Ini khas. Salasata ahjar khas enggak? Khas karena mahsur bil adad, ya kan? Oke. Ini khas ya, khas. Jadi ingat tadi qama Zaidun khas. Terus kita bilang akrim at-tullaba illa Zaidan. Paham? Akrim at-tullaba illa Zaidan. Muliakanlah para murid
kecuali Zaid. Paham di sini? Gimana? Muliakanlah para murid kecuali Zaid. Taib. Pertanyaan al-tulab di sini am atau bukan? At-tulab Am ya. Al-tulab berarti semua istighraq tulab ya semuanya. Muliakan para tulab ini umum. Kemudian ada istitsna pengecualian, illa Zaidan, kecuali Zaid. Maka Zaid ini dia khas atau mukhassas? Mukhassas. Dia khusus atau dikhususkan? Dikhususkan. Dengan adanya pengecualian. Paham enggak di sini? Antum paham enggak? Paham. Antum kan jual gorengan. Ya. Ana bilang, ya, bikin ana beli semua gorengan antum kecuali bakwan. Ya. Antum jual gorengan apa? Bakwan dan tahu doang tahunya. Bakwan, tahu, tempe goreng, cilor, ya, cimol, ciki, ya, boy banyak misalnya. Ana beli dagangan antum kecuali bakwan. Ana beli dagangan antum ini am, ya enggak? Am. Mencakup seluruh apa yang antum jualkan. Illa cilok. Tadi apa? Illa bakwan. Bakwan atau bakwan wallah. Ya. Nah, illa bakwan. Maka bakwan ini apa? Mukhassas dia. Iya, mukhassas ya. Tapi ketika Anda menemukan seonggok bakwan di meja kerja Anda tanya ke Ikin, liman hadza bakwan? Ini khas atau mukhassas? Liman hadza bakwan? Ini bakwan punya siapa? Ayo, ini khas atau mukhassas? Antum berarti belum lengkap nih pengetahuannya tentang khas. Makanya pelan-pelan ini. Antum yang hadir langsung aja nih agak ini ya. Milik siapa bakwan ini? Antum perhatikan lafal dong. Khas. Kenapa? Karena di sini ada hadza. Al-lafdhu dal ala mahsurin. Bismil isyarah. Gitu. Ini bakwan siapa ya? Lah ini kan berarti Anda mengisyaratkan langsung ke bakwan yang dimaksud. Berarti bakwan itu bakwan yang khas karena ada isim isyarah. Bukan bakwan mukhassas. Kalau Anda bilang di ruang kerja Anda ada meja, ada laptop, komputer, ada lampu, ada segala hal lah. Anda bilang, Anda suka semua barang di ruangan ini kecuali bakwan. Maka bakwan di sini adalah mukhassas. Itulah bedanya khas dengan mukhassas. Atau bedanya khas dengan takhsis. Takhsis itu perbuatan mengeluarkan sebagian dari hal yang tadinya umum. Baik, sekarang misalnya Anda bilang man massa farjahu falyatawadda. Ya. Man massa farjahu falyatawadda. Artinya, barang siapa yang memegang kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Tapi di sini khas atau tidak, ikhwan? Kata Syekh Utsaimin di sini termasuk khas. Farjahu di sini termasuk khas. Kata beliau di sini. Ya, walaupun sebenarnya di sini khasnya itu karena dikaitkan dengan farjahu huwa. Ya. Yaitu masing-masing orang kan memiliki farajnya. Ya. Walaupun ada segi keumuman juga. Tapi di sini termasuk adanya taksis bukan? Enggak ada taksis di sini. Enggak ada taksis. Ya. Juga kalau misalnya hafizu 'ala sholawati was salatil wusta. Gimana? Hafizu, tahu kan ayat itu? Al-Baqarah. Hafizu 'ala sholawat was salatil wusta.
As-salawat ini apa? Am bukan? Am. Ya walaupun kita paham as-salawat di sini as-salawat mafruḍah maksudnya. Tapi ini am ya. Was-salatul wusta. Ini enggak ada di as-salatul wusta, enggak ada di sini. Nah, as-salatul wusta ini dia khas atau takhsis? Takhsis. Dia khas atau takhsis? Takhsis. Takhsis. Kenapa antum bilang takhsis? Perhatikan lagi definisinya. Ikhraj ba'dil afradil 'am. Ikhraj di sini apakah dia membuat hukum berbeda dengan hukum am mesti gitu, atau kadang hukumnya sama tapi ada pengkhususan gitu loh. Paham nggak? Iya. Gitu ya. Nah di sini yang nanti akan suatu saat mudah-mudahan bisa dibahas. Ya. Jadi di sini ada takhsis. Coba di sini was-salatul wusta ini termasuk salat yang salawat di mafruḍah bukan? Iya. Walaupun ulama berbeda pendapat ya, walaupun lebih tepatnya itu salat asar, salat wusta itu salat asar. Jagalah oleh kalian betul-betul salat fardu 5 waktu dan salat asar. Taib. Salat asar ini sebenarnya include dalam salat 5 waktu enggak? Include, masuk. Tapi di sini seperti ada pengeluaran ikhraj ba'di afradil 'am, ya kan? Yang tadi yang salawat ini 'am, ada yang dikeluarkan. Taib. Apakah dikeluarkan ini melazimkan hukum yang berbeda dengan ini atau sama-sama? Nah di situ dilihat dari fungsinya. Ternyata fungsi takhsis as-salawatul wusta ini untuk tanbih dan untuk penekanan bisa seperti itu. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha. Ya. Al-malaikah dan ruh di sini. Ruh ditafsirkan apa? Malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril termasuk malaikat enggak? Malaikat. Nah, di sini ada taksis enggak? Taksis. Tetapi taksis di sini apakah melazimkan hukum malaikat dan Jibril berbeda? Sama-sama malaikat. Tapi mungkin maksudnya untuk tanbih dan takkid bahwa ini lebih mulia daripada keumuman malaikat. Ya begitu. Sampai sini paham, Rafi? Ya, insyaallah ini berfaedah, ikhwan. Antum membedakan antara khas dengan takhsis, antara khas dengan mukhassas. Ya, ini ada kepentingan tersendiri suatu saat antum akan mendapatkan kebaikan dari pembahasan ini insyaallah. Ada pertanyaan, Rafi? Ya ada, paham insyaallah. Tetapi bisa juga dikatakan yang tadi Anda sebutkan. Bisa juga dikatakan yang Anda sebutkan tadi tadi yang pembahasan tadi hafidhu 'ala shalawati was salati wusta, itu bisa juga dikatakan itu bukan takhsis. Yaitu dia juga khas, masuk ke dalam khas. Tidak masuk ke dalam takhsis, bisa juga. Tetapi bisa juga dipahami sebagai takhsis karena ada sisi ikhraju ba'di afradil 'am. Ya, kadang-kadang kita pun melakukan itu. Ya. Kamu jangan lupa ya menunaikan salat, apalagi salat subuh. Nah, ini kan salat subuh ini kan khusus ya. Jangan lupa salat atau umum. Pengeluaran khusus dari yang umum ini tujuannya bukan untuk membedakan hukum, melainkan untuk lebih menekankan pada yang khusus ini. Ya begitu. Wallahu taala alam. Ya, insyaallah bermanfaat insyaallah untuk Anda dan juga antum. Ya untuk usul fikih kita cukup sampai sini aja insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.